Halo teman-teman semuanya, hari ini aku akan bawa kalian berkeliling mengeksplor kota Freezer, salah satu kota terdingin di Turki. Sekarang kebetulan lagi turun salju dan aku lagi berada di kampus, jadi kita akan mulai dari kampus. Jadi kota ini tuh namanya kota Arı, atau sebenarnya lebih tepatnya provinsi sih. Il, dalam bahasa Turkinya disebut Il, yang artinya provinsi, dan aku tinggal di merkeznya, di pusatnya, jadi ya kita bisa bilang kota lah. Nah, jadi tempat ini, Arı ini adalah salah satu provinsi terdingin di Turki, bersama dengan provinsi-provinsi lainnya, misalnya kayak Erzurum, Kars, Van, Bitlis, Bayburt, dan lain-lainnya. Rata-rata provinsi yang ada di Anatolia Timur itu dingin banget. Dinginnya tuh luar biasa. Biasanya itu bisa mencapai minus 20, minus 25, dan bahkan lebih dingin lagi. Aku pernah cek di website kampus aku, suhu terdingin yang pernah terjadi di kota ini itu sekitar minus 45 derajat Celcius. Nggak kebayang sedingin apa itu, tapi nggak selalu segitu ya. Biasanya kalau di musim dingin tuh palingan sekitar minus 25 atau minus 26, minus 27 seperti yang aku bilang tadi. Dan ngomong-ngomong soal Arı ini, Arı sendiri artinya itu adalah sakit gitu ya. Jadi di musim dingin memang bagus banget seperti yang kalian lihat, Masya Allah. Tapi pada saat yang sama dia juga bikin sakit. Sekarang aku lagi ada di perpustakaan kampus. Tadi aku udah sempat masuk dulu sebentar karena nggak kuat, tangan aku dingin banget, udah kayak kebas gitu. Di luar tuh cuma tahan sekitar berapa ya, 5 menitan atau maksimal 10 menit. Aku harus masuk ke ruangan, menghangatkan diri, baru keluar lagi. Nah, ini adalah perpustakaan di kampus aku. Jadi aku tuh ada di tengah-tengahnya, kayak ada lapangan gitu di tengahnya. Dan ini tuh adalah miniatur dari sebuah istana namanya İshak Pasha Sarayı. Sebuah ikon lah di Arı ini, di provinsi Arı ini. Dia tuh istana peninggalan Utsmaniyah yang luar biasa bagus banget. Aku udah pernah kesana tapi aku belum pernah bikin video jadi di YouTube ini ya. Jadi insya Allah nanti semoga bisa kesana lagi, terus aku bikin video dan upload di YouTube biar teman-teman bisa lihat, karena dia tuh keren banget. Dia tuh istana di ketinggian, bangunannya unik banget, nggak kayak istana-istana yang kalian lihat di Istanbul kayak Topkapı, Dolmabahçe dan lain sebagainya. Dan ditambah pesona salju kayak gini, jadi makin luar biasa, magical, masya Allah. Oke, sekarang kita akan lanjut. Aku mau kasih lihat sesuatu ke kalian. Di sini ada sebuah sungai buatan, sungai atau kolam ya bilangnya, pokoknya kayak gitulah. Dan dia tuh biasanya beku. Jadi sekarang kita mau cek dulu apakah dia sudah beku atau belum. Itu ada pesawat. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Karena di sini tuh dekat banget sama bandara, sekitar 5 menitan doang kalau naik taksi, maksimal 10 menit. Oke, jadi kita akan lanjut ke danau yang aku bilang tadi. Bukan danau, sorry. Sungai. Bukan sungai juga. Apa sih? Pokoknya ntar ayolah kita lihat. Semoga aku kuat ya. Tadinya aku nggak pakai sarung tangan guys, tapi udah nggak kuat banget, jadi aku pakai sarung tangan sebelahnya lagi nggak bisa karena harus mencet HP ini. Ini kita sambil ASMR menginjak salju ya. Jadi seperti yang kalian lihat, aku pakai sepatu boots. Jadi jangan pakai sneakers guys kalau mau main salju atau jalan di atas salju, karena bakalan gampang basah dan licin. Jadi wilayah kampus aku ini luas banget. Dia tuh nggak gedung-gedung tinggi gitu, jadi dia tuh kayak satu fakultas terus menyebar sampai luas banget. Dan banyak juga tanah kosongnya, jadi ditanamin pohon-pohon gitu aja. Sambil kita jalan ke arah sungai yang membeku itu, tapi nggak tahu sih udah beku apa belum. Anyway, sambil kita cerita tentang daerah ini, tentang Arı ini. Jadi seperti aku bilang tadi, letaknya tuh di Anatolia Timur, itu jauh banget dari Istanbul dan juga Ankara. Sekitar 20 jam kalau naik bus dan 2 jam kalau naik pesawat. Dan ini justru lebih dekat ke negara seperti negara Iran gitu ya. Jadi berbatasan langsung sama Iran. Dan populasi di Arı ini itu didominasi oleh etnis Kurdi. Kalian pernah dengar gak etnis Kurdi? Jadi mereka tuh warga negara Turki, tapi mereka etnis Kurdi. Jadi ada kan etnis Turki, bangsa Turki, ada etnis Kurdi dan etnis-etnis lainnya yang ada di sini. Jadi orang Kurdi ini punya bahasanya sendiri, Kürtçe atau Kurmanca. Mereka juga punya budayanya sendiri, punya tradisinya sendiri, dan sudah menjadi rahasia umum kalau mereka itu juga sering menjadi
objek diskriminasi dari etnis lainnya. Tentu nggak semuanya ya, nggak semuanya. Aku nggak bermaksud menjelek-jelekan siapapun di sini. Tapi mereka sendiri yang warga negara sini itu kerap mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena mereka Kurdi gitu ya. Dan bukan cuma soal etnis, tapi juga sejarah, karena ya mereka pernah mencoba untuk mendirikan negaranya sendiri gitu ya. Pada akhirnya mereka bergabung dengan Turki. Oke, ini kita udah nyampe. Ya, aku nggak bakal lama di sini karena tangan aku udah kebas lagi. Dingin banget. Dari mana ya? Ada salju semua lagi bertumpuk. Oke. Coba kalian lihat guys. Tebal banget. Sepi banget, gak ada siapa-siapa di sini. Selain karena dingin, sisi sini emang sepi biasanya. Tapi kalau di musim panas agak rame juga sih, karena di dekat situ ada taman. Itu ada masjid. Terus ini sungainya. Sebenarnya bukan sungai ya. Dia tuh kayak memanjang gitu, buatan. Kayak kolam tapi kayak bentuk sungai itulah. Jadi ini dia guys yang aku maksud. Udah nggak kelihatan ya, padahal itu sebenarnya air, tapi karena ketutup salju di bawahnya juga kayaknya udah membeku tuh. Nah biasanya kalau aku kesini di musim dingin aku suka ngelemparin batu ke situ untuk ngetes kebekuannya. Tapi di sini batu aja nggak kelihatan, udah tenggelam semua. Nggak ada yang bisa kita lempar untuk ngetes. Allah. Nggak ada guys. Apa aku coba tripod ini aja ya, buat ngetok ininya. Coba. Jadi karena aku nggak punya batu, aku akan coba ngetokin ini ke bawah. Apakah dia udah beku, udah keras banget? Karena enggak, batu juga udah nggak kelihatan, udah tenggelam semua, ada di timbun salju. Jadi kita akan coba ini, biar cepat ya, biar kita minggat dari sini karena aku udah semakin membeku. Oke, let's see gimana ya. Dari sini apa ya? Jangan sampai lepas. Tuh. Kelihatan gak guys? Beku, es. Bener-bener keras. Ini kayak bisa main ice skating nih. Tadi aku nyoba foto tanpa ini. Udah numpuk lah esnya di sini. Oh, ya basah deh. Masya Allah, cakep banget kan? Cakep banget, cuma sakit juga guys. Tebal banget saljunya, tebal banget. Ya. Masya Allah, çok güzel. Oke guys, kita cukupkan untuk tempat yang ini. Tadinya aku tuh mau ngajak kalian ngelempar-lemparin air di sini. Kayak satisfying gitu loh kalau dia beku gitu, terus dilemparin pakai batu. Tapi batunya aja nggak ada. Harus aku tadi bawa batu sendiri ya. Oke, nah lanjut sekarang aku mau bawa kalian ke masjid karena ini bertepatan dengan waktu sholat asar. Sekalian sholat asar di masjid kampus. Sambil jalan ke masjid sambil kita lanjut cerita ya. Ngomong-ngomong ini tangan aku udah makin perih. Jadi aku kan pakai sarung tangan ya. Tapi buat mencet-mencet HP ini harus buka ibu jarinya. Dan itu aja perih kalau lama-lama. Dan kaki aku juga udah mulai kebas gitu. Kayak basah. Kayak ditimpa es gitu. Kemasukan es. Padahal sebenarnya nggak basah gitu kan. Cuma makin dingin banget. Oke, jadi sampai mana tadi aku menceritakan tentang kota ini. Jadi kota ini lebih lama dinginnya dibanding panasnya. Jadi yang bener-bener panas itu cuma di musim panas. Namanya juga musim panas ya. Dan selain itu dingin semua. Musim seminya dingin, bahkan musim semi misalnya di tempat lain itu udah berbunga-bunga segala macam. Di sini masih salju. Terus musim gugurnya juga dingin. Kadang di tempat lain masih menguning gitu ya daun-daun. Terus
berjatuhan berguguran, di sini udah salju. Tapi tahun ini salju di sini tuh agak telat dari biasanya ya. Biasanya bulan akhir Oktober itu udah turun salju. Tapi kalau di sini kemarin turunnya tuh sekitar November baru mulai turun. Dan itu cuma sebentar doang. Kayak turun dikit udah langsung hilang gitu. Nggak selebat ini. Tapi setelah dia sekalinya turun banyak, ini beberapa hari ini turun terus. Dan diprediksi cuaca beberapa hari ke depan juga bakalan turun, ada jedanya sih. Dan suhu beberapa hari ke depan itu lebih ekstrim lagi. Aku cek tadi suhunya tuh bakalan nyampe minus 20, minus 22, dan seterusnya. Bawa kuat-kuat ya badan tropis aku ini. Bahkan orang sini aja itu benci sama musim dingin sebenarnya. Karena bukan cuma indahnya aja udah sakit dan mereka udah kayak aduh musim dingin gitu. Tapi kalau aku pribadi, walaupun dingin banget, walaupun agak menyiksa sebenarnya, aku tuh suka banget musim dingin dibanding musim yang lain, musim apapun. Dan aku tuh gak suka banget musim panas. Panas itu panas gerah, bikin orang gampang ngamuk gitu ya. Jadi musim dingin kayak gini, masya Allah cakep banget. Dan itu masjidnya, kita udah mau nyampe. Jadi ini adalah masjid utama di kampus aku, atau dalam bahasa Turkinya disebut jami, masjid gitu ya. Dan di setiap gedung, di setiap fakultas itu ada lagi musola-musola kecil, yang kalau di sini disebutnya masjid. Jadi masjid itu musola kecil, terus jami itu adalah masjid besar kayak gini. Dan di sini ada tempat wudhunya buat laki-laki. Ada toilet juga tentunya di bawah, di dalam. Dan tempat wudhu perempuan beserta toilet itu ada di dalam. Namanya Nurettin Atmaca University Jami. Jadi masjid universitas. Kita akan masuk dari sini. Sebenarnya kalau untuk perempuan ada pintu masuk dari samping, tapi dari sini juga bisa. Kita harus lepas sepatu di sini. Kita bersih-bersih dulu salju yang menempel di badan dan di sepatu biar nggak kebawa ke masjid. Sekarang aku udah ada di masjid. Masjidnya sepi, tapi masih ada beberapa orang sih. Soalnya aku sholat jamaah udah selesai tadi. Jadi walaupun sebagian kalian mungkin mengenal Turki itu negara sekuler gitu ya, nggak ada orang yang sholat gitu. Ada guys ya, masih ada kok. Walaupun nggak rame jamaahnya, walaupun nggak semua orang sholat, tapi di setiap masjid itu bisa tetap ada sholat jamaah. Dan di kampusnya juga masih lumayan rame bisa jamaahnya. Apalagi dari fakultas aku, fakultas Islami Limnar, atau yang mempelajari ilmu syariah Islam. Nah, aku sholat dulu dan aku sudah punya wudhu tadi sebelum keluar rumah juga. Aku udah wudhu, aku sholat dulu. Oke. Tamam, şimdi kapıyı açalım. Ini bagian laki-laki. Tadi yang perempuan tuh di atas, aku sholatnya di atas. Di sini bagian laki-laki. Oke, sekarang setelah selesai sholat kita lanjut lagi perjalanan kita. Kalau kita nyentuh pintu besi kayak gini di musim dingin, itu bakalan rentan kesetrum. Oh, enggak kesetrum. Biasanya sih. Oh, apaan sih? Jelas. Biasanya suka kesetrum, guys. Tadi aku udah kesetrum 2 kali, tapi pas aku mau kasih lihat ke kalian, nggak kesetrum. Nah, ini terpantau masih turun salju ya dari tadi. Masya Allah. Sekarang kita lanjut. Mereka bangun banyak tempat duduk kayak gini guys di sepanjang kampus ini. Terus biasanya ditaruh kursi-kursi juga di luar. Cuman kalau musim salju kayak gini tuh pada dimasuk-masukin gitu. Ini
bener-bener sunyi banget loh, kayak kota mati. Padahal ini kampus dan banyak mahasiswanya sebenarnya, cuma nggak kelihatan. Ini fakultas aku guys, Islami İlimler Fakültesi. Islami İlimler tuh kalau secara harfiah artinya ilmu-ilmu Islam gitu ya. Islamic Studies gitulah kita bisa lihat. Tapi kita nggak akan masuk ya ke sana. Aku mau kasih lihat dari depannya aja. Karena tujuan aku ke tempat lain. Ini gedung perpustakaan yang tadi aku kasih lihat. Jadi ini penampakan luarnya guys. Tadi aku kasih lihat ke kalian tuh kan dari dalam ya. Dan ini sekilas kayak masjid, ada menaranya gitu. Di menara itu emang musola sebenarnya, makanya dikasih menara ya. Jadi di sini adalah perpustakaan, ada musolanya juga, ada kantin dan lain-lain gitu. Dan kita akan berjalan ke sana. Saljunya udah berhenti turun guys. Di sini tuh ada Öğrenci Yaşam Merkezi, bangunan yang ini. Kalau arti harfiahnya tuh kayak pusat kehidupan mahasiswa. Di dalamnya tuh ada semua apa yang kalian cari, ada semua di situ. Kafe, restoran, salon, bioskop, minimarket, dan sampai jualan pakaian, tukang fotokopi semuanya ada. Sekarang kita akan naik bis dari sana. Nah sekarang aku lagi jalan ke halte bus guys, atau durak dalam bahasa Turkinya. Aku mau bawa kalian ke daerah Çarşı. Çarşı itu pasar. Jadi aku mau beli sesuatu. Ntar kalau ada yang cocok aku beli. Tapi kita lihat-lihat dulu aja. Ini udah mulai gelap ngomong-ngomong. Jam 4:30, bentar lagi maghrib. Jadi kalau musim dingin dia tuh kan siangnya lebih singkat ya, malamnya lebih panjang. Jadi kayak 4:30, jam 5 tuh udah gelap, udah maghrib. Terus terbit mataharinya tuh sekitar jam 7 lewat gitu. Itu ada bis mau berangkat. Kejar lah nggak ya? Kejar lah ya, insyaallah, semoga. Itu haltenya ada di situ. Aku nggak mau nunggu yang berikutnya, nanti lama lagi. Pengen. Kalau lari masalahnya licin, bisa-bisa kita terpeleset langsung sebelah. Ternyata bisnya belum dapet guys, dia masih gimana? Cuma lampunya doang berarti kelihatan. Itu di sebelah sana ngomong-ngomong itu asrama kampus. Dulu aku tinggal di situ, nggak terlalu kelihatan ya. Sebenarnya aku mau kasih lihat ke kalian, cuma aku masih jalan ke situ. Dingin. Kita tunggu bisnya di sini aja. Oke, ini dia bisnya. Ini terminal bus antar kota guys. Jadi kalau kita mau naik bus ke kota atau provinsi lain, kita bisa dari sini. Sekarang aku udah nyampe di Çarşı guys, atau pasar, dan aku mau jajan dulu. Di dekat sini ada tatlı atau manisan yang suka aku beli. Jadi ngomong-ngomong ini udah gelap ya, udah maghrib. Jadi kayak aku bakalan bentar doang di sini, terus pulang sholat maghrib di rumah karena rumahku lumayan dekat dari sini. Jadi ini Çarşınya atau pasarnya tuh yang sebelah sini kebanyakan jual pakaian, sepatu, kayak gitu-gitu, atau tempat makan. Kalau pasar yang buat jual bahan makanan, sayur mayur, buah-buah, itu di sebelah sana agak jauh. Ini sebagian jalannya tuh udah agak licin ya, jadi harus hati-hati. Ini dia toko manisannya, Tatlıcı. Tatlıcı itu tukangnya atau orang yang jualnya. Sekarang coba kita jajan dulu. Merhaba. Hoş bulduk. Kaymaklı mı bu? Tamam, bir tane kaymaklı alayım. Bir şu sarma mı? O neydi? Aa, tamam.
Kart geçiyor mu? Şundan 3 tane şu sarma ve şu kaynatıdan birer tane aldım. Şundan 3 tane. Onaylandı mı? Kolay gelsin. Terus ngapain lagi ya? Oh tadi sebenarnya aku mau beli shawl. Cuman apa ya? Cuman aku belum nuker duit. Duitnya masih rupiah. Jadi kayaknya nggak jadi deh, ntar aja. So aku lagi males juga untuk transfer. Dan aku juga udah dingin banget, dom. Jadi kayaknya kita jalan bentar di sini terus. Lihat. Masih rame aja nih. Orang-orang nggak pada kedinginan. Ya gue juga kesini. Nyari gitu deh. Ini masjid raya di sini guys. Ada masjid besar. Cuma kayaknya mereka ada air panas sih buat wudhu, cuman di rumah aja deh sekalian balik. Ini toko-toko pada ngebersihin salju. Ini salju kalau udah keinjak-injak jadi coklat nih, terus licin banget juga, jadi harus serba hati-hati. Oke, itu dia bis kita kayaknya udah berjalan. Jadi aku turun satu halte sebelum halte yang biasa seharusnya, karena aku mau jalan sebentar di sini di Taman Kota Millet Bahçesi. Ini sebenarnya ada tulisan Seni Seviyorum, cuma sebagian lampunya nggak nyala. Aku mau kasih lihat itu doang tadi. Seni Seviyorum Are, itu artinya aku cinta kamu Are. Jadi aku ungkapan cinta dalam bahasa Turki kayak ini, Seni Seviyorum. Oke, ini tinggal lurus aja ke rumahku. Di sebelah sana ada deretan kafe-kafe. Ini taman kosong melompong ya. Kalau musim semi sama musim panas, ini bakalan rame orang di sini, piknik sampai malam juga. Sekarang gak ada orang. Itu ada bocah-bocah yang main seluncuran pakai plastik. Aku tuh udah dari lama pengen nyoba seluncuran dari sini. Karena aku pernah lihat mereka. Cuman gak sekarang. Aku udah kedinginan banget. Kayaknya udah 1000 kali aku bilang aku kedinginan. Ya udah deh gitulah pokoknya. Oke teman-teman, sepertinya kita cukupkan dulu untuk vlog hari ini. Sebenarnya aku tadinya pengen ngasih lihat ke kalian lebih banyak tentang hari ini, tentang kota freezer ini. Cuman udah keburu malam. Terus aku juga kedinginan banget, dom. Oh, membeku. Jadi segitu dulu. Mungkin insyaallah di lain kesempatan aku akan kasih lihat ke kalian lagi sisi yang lain. Jadi şimdi eve gideceğim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka dan share kalau kalian rasa ini layak untuk dilihat orang lain.